berbagi kurma dan juga dengan berselawat ya. Dan juga kepada tim Habsi, saya kira sudah sering tampil Ustaz, karena Masya Allah semuanya bersemangat ya. Jadi setiap pukulan, setiap gendang, setiap bacaan itu insya Allah menjadi bukti. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Insya Allah Ustazah ingin sedikit kita merenung ya, merenung dalam arti perayaan Maulid Nabi pada kali ini itu sebagian besar dari umat Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan, ya kan? Ada yang tahu di mana? Di Palestina atau di Gaza. Jadi anak-anak sekalian, sebenarnya ketika ditanya ke Rasulullah, siapa engkau wahai Rasul? Rasul bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini hasil dari doa. Doa yang ditunda. Berapa tahun ada yang tahu? 6.000 tahun. Ya. Dan dia adalah juga kabar gembira ya dari Nabi Isa 300 tahun lebih, 3.000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Dan setelah atau sebelum 50 tahun Rasul lahir, terjadi peristiwa gajah. Kalian tahu nggak peristiwa gajah ini? Dulu-dulu para nabi terdahulu ya, kalau dia dibantu oleh Allah, kalau ada umat-umat yang jahat ya, itu Allah langsung turun tangan. Allah turun tangan ya sama Firaun. Turun tangan kan, dibelah laut ya, dihancurin. Kaum-kaum yang buruk juga ya, tanpa perlawanan dihancurkan. Tapi tahu nggak, sejak peristiwa gajah ya sekitar 50 tahun sebelum hadirnya Rasul, itu cara-cara Allah menolong agama ini sudah berubah ya. Tahu nggak cara Allah menolong agama ini? Berubahnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kita. Jadi kalau dulu Allah bantu ya para nabi juga umatnya, dengan langsung Allah turun tangan dengan para malaikatnya. Kalau sekarang enggak, sejak lahirnya Rasul sudah berubah. Gimana? Kita dulu tolong agama Allah dengan benar-benar baru dibantu. Saya bertanya, waktu peristiwa hijrah ya, itu Rasul berusaha dulu nggak atau langsung diturunkan tuh laba-laba, apa lagi? Yang tahu nggak? Cicak, apa lagi? Ya, dengan segala itu Rasul siap-siap dulu atau Rasulullah langsung didatangkan itu? Dalam Sirah Nabawiyah ada 15 persiapan Rasulullah, strategi Rasul. Baru diturunkan mukjizat. Sama, kita juga gak akan boleh tolong Allah kecuali kita menolong agama. Tadi juga siapa tadi yang baca tilawah? Siapa namanya? Azan ya? Ya, barakallah ya. Insya Allah bagus sekali bacaannya. Dan kita diingatkan dengan apa? Tadi baca surah apa? Ada yang tahu? Al-Ahzab ya? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi sebuah apa? Uswatun hasanah, contoh yang baik. Syaratnya ada berapa di situ? Syaratnya ada 3. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita nih semua ustazah, semua yang di sini bisa contoh Rasul asalkan syarat masuknya 3 ini dipenuhi. Yang pertama apa? Apa tadi? Halo, apa tadi? Liman kana yarjullah. Siapa yang tujuannya adalah akhirat saja, ya? Di sini ada nggak yang masuk Granada tujuannya cari dunia, dia dapat kerja? Ada? Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah ikhlas karena Allah. Ada nggak di sini yang karena ceweknya masuk sini akhirnya masuk juga ke sini? Nggak ada kan ya? Insya Allah. Ustazah yakin di sini pacaran telah diharamkan, ya? Gitu ya. Nggak tahu sih kalau yang sembunyi-sembunyi ya. Kemudian yang kedua adalah sekalian apa? Wal yaumal akhir. Ingat pada kematian.
kalau kurang zikirnya dikit, tetap jadi orang munafik. Mau nggak? Karena orang munafik itu wala yadhkurullaha illa qalila. Ingat sih sama Allah, cuman kalau lagi sedih, ya. Kalau ada istilah begini, lagi pacaran mah nggak ingat Allah, begitu putus panggil nama Tuhan, ya Tuhan kenapa aku diputusin? Loh, lo ngapain aja tuh, gitu ya? Ketika pacaran, ya nggak ingat Allah, ya nggak? Ketika putus baru ingat Allah, itu nggak bener ya? Jadi seperti itu, ingat Allahnya harus banyak, ya. Sudah masuk di maghrib saja, sudah pantaskah kita bertemu Rasulullah? Udah pantaskah kita ketemu Rasulullah? Kenapa belum? Masih banyak dosanya. Bagus ya menyadari dosa, apalagi belum mencontoh Rasulullah dengan benar ya. Kita lihat ya. Yang pertama adalah ternyata, silakan Mbak ya. Ini Rasul dialog dengan para pemuda. Kalian pemuda atau orang tua sih? Saya juga pemuda loh, pemudi ya. Masih muda kan Ustazah? Masih pantas nggak jadi siswa Granada? Iya, pantas ya. Oke ya. Jadi yang pertama, siapa kenal Abu Hurairah? Kenal semua ya? Kenal. Abu Hurairah suatu ketika datang ke majelis Rasul. Terus dia tanya, ya Rasul, siapa yang paling gembira dan paling berat mendapatkan syafaatmu? Kemudian siapakah mereka? Maka Rasul bersabda, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya ikhlas. Itu yang akan paling gembira dengan Rasulullah nanti. Terus Rasul bersabda gini, wahai Abu Hurairah, ya, aku yakin nih, ibaratnya siapa? Ini siapa namanya nak? Yang bersabda siapa namanya kamu nak? Siapa? Ismail. Syafi'i, Masya Allah Imam Syafi'i ya. Misalnya gini, Syafi'i habis bertanya nih, ini kan Abu Hurairah ya. Terus selesai bertanya, Rasul bilang gini sama Syafi'i. Ini kan Abu Hurairah yang dibilang sama Rasul. Wahai Abu Hurairah, aku yakin bahwa engkau adalah yang pertama kali bertanya tentang ini, dan itu karena kesungguhanmu terhadap hadis-hadisku. Keren kan? Dia tanya ini, tapi kemudian Rasul memuji siapa? Yang bertanya. Berarti apa di sini buat para pemuda? Ini pertanyaan buat laki-laki. Abu Hurairah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti apa? Kalian bayangkan kalau kalian itu ya mendekati hadis-hadis Rasulullah, beginilah kata Rasulullah. Ya, tidak pernah ada yang bertanya seperti itu, dan aku yakin karena kalian itu sangat mencintai hadis Rasulullah. Yang kedua, ada seorang sahabiat, ini buat yang awal. Ya, ini kita boleh membayangkan bagaimana Rasul berhadapan ketika bersama dengan kita. Hadisnya panjang, Ustazah bacakan sedikit ya. Jadi suatu ketika Asma bin Yazid ini adalah seorang wanita Ansor. Beliau adalah seorang mujahidah yang wafat pada perang Yarmuk, yang dia itu langsung membunuh para musyrikin di perang Yarmuk ya, dengan tenda-tenda yang ada di sekitar perang, di sekitar tempat para sahabat sedang menyiapkan peperangannya di sana ya. Jadi dengan pedang yang udah habis, maka dengan tombak-tombak yang ada, tonggak-tonggak kemah itu digunakannya untuk membunuh musuh ya. Jadi suatu ketika Asma bin Yazid ini mendatangi majelis Rasul ya, karena dulu para sahabat duduknya bareng ya, maksudnya seperti kalian ini. Terus dia tanya nih ya, Asma mengangkat tangan dan langsung berkata, dia mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah ya, para laki-laki diutamakan dalam hal beribadah daripada kaum perempuan. Mereka sholat berjamaah di masjid, berperang di jalan Allah, menyaksikan jenazah, dan mengerjakan amal lain yang tidak dikerjakan perempuan. Sementara perempuan, kata Asma, hanya menunggu rumah,
menjadi pelepas nafsu laki-laki, mendidik anak, dan menjaga harta benda suami. Padahal bukankah Nabi Muhammad diutus Allah untuk laki-laki dan perempuan, gitu ya, kata beliau. Kemudian, apakah kami mendapatkan pahala yang sama dengan mereka, wahai Rasulullah? Tanya Asma bin Yazid bertanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa? Tahu nggak? Rasul itu langsung memuji Asma. Dia mengatakan bahwa apakah kalian pernah mendengarkan seorang perempuan yang bertanya dengan pertanyaan yang lebih baik daripada Asma, gitu ya? Nah, ini Rasul memuji siapa lagi? Perempuan. Saya bertanya tadi tentang laki-laki, memujinya dengan apa? Masalah ilmu atau masalah kegantengan? Ilmu. Yang kedua, masalah apa? Masalah ilmu atau kegagahan, kecantikan wajah? Masalah ilmu. Kemudian Rasul bersabda, kembalilah wahai Asma kepada wanita-wanita di belakangmu, bahwa bergaul baik dengan suami, mencari ridhonya, dan mengikuti petunjuknya setara pahalanya dengan semua yang kau sebutkan tadi, jawab Nabi Muhammad. Asma langsung bahagia. Dalam hadis diriwayatkan, dia langsung apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan sejak itu Asma ini menjadi apa? Wanita yang senantiasa belajar sampai di usia 80 tahun. Dan terus ikut dalam berbagai peperangan Rasulullah SAW, ya. Terutama ketika Rasul sudah wafat, dia ikut di dalam perang Yarmuk, ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana dua sosok ini. Jadi anak-anak sekalian, tahu nggak? Kalian sekarang, kalian yang akan datang, ya. Ustazah dulu tinggalnya di pondok Hidayatullah. Ada yang dari Hidayatullah di sini? Dulu Ustazah, cerita dikit ya. Di pondok itu, ya. Jadi ini Ustaz sampaikan semua. Anak-anakku sekalian, ada 3 fase kita dalam kehidupan ini buat kalian. Yang pertama ada namanya marhalatul bina. Masa apa? Persiapan. Ya. Yang kedua ada apa? Marhalatul aqa, masa memberi. Yang ketiga ada marhalatul barokah, masa keberkahan. Mananya apa? Masa pembinaan, masa menambah ilmu, ya. Menambah pengalaman. Yang kedua masa memberi, yaitu biasanya kalau masa kita menanamkan amal-amal soleh itu adalah di masa kita sedang belajar sampai kuliah. Nanti kalau masa memberi adalah apa? Saat kita sudah meninggal, sampai usia mungkin ya sekitar 50 sampai 60. Sudah 60 ke bawah, sudah marhalatul barokah. Tapi anak-anakku sekalian, tergantung kalian ngapain sekarang. Ustazah punya teman satu kelas, dia udah SMA juga, aliyah ya. Itu kan masa apa? Masa membina atau masa memberi? Masa membina ilmu kan ya, pengalaman. Dia ngapain? Dia sibuk gak fokus selalu pacaran, karena emang dia cantik, ya. Jadi kalau zaman dulu di asrama kan susah banget tuh, karena gak boleh ada lipstick. Gimana dia ngapain? Ke hutan cari bunga sepatu, kadang jatuh-jatuh, terus pinjam baju nebeng baju supaya cakep bajunya. Buat apa? Santri putra ntar ngangkat kayu, dia pengen mejek-mejek di situ, nampang-nampang. Kenapa? Karena ada yang dia sukai. Ustazah ngapain? Ustazah belajar di perpustakaan, habis itu nolong guru buat es, dikasih makan, dikasih ilmu. Enak mana? Enakan Ustazah. Kalau dia apa? Udah dia nggak kelihatan karena santri putranya di sana, dia dihukum. Ustazah langsung juara 1, dia mah juara 2. Ya? Nah ini contoh dan akhirnya apa? Mohon maaf anak sekalian, cerita saja. Dalam perjalanan waktu, teman Ustazah ini sangat pintar. Tapi apa? Dia nggak fokus di masa pembina. Dia sibuk aja cari pasangan, cari cowok. Ya? Padahal dia punya banyak skill. Akhirnya apa? Akhirnya sama-sama sama Ustazah kelasnya, dia qadarullah akhirnya tinggal di sebuah desa, menikah dengan budak, buka jilbab, akhirnya kehidupannya hancur. Sekarang pertanyaannya, Ustazah, ini bukan karena Ustazah ya, na'udzubillah, ini hanya pelajaran saja. Ustazah merasa bukan karena kita ada Ustazah, karena Ustazah sering bantu guru, dapat doa-doanya guru. Akhirnya apa? Ustazah alhamdulillah pernah dimudahkan kuliah di Afrika 6 tahun, ngambil S2, kemudian akhirnya bisa berdakwah.